Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul dengan keseimbangan agregat domain AED dan agregat supply AS. Kelompok 1 ini terdiri dari 10 orang, diantaranya yaitu Pina Elpirasari dengan MPM 181100422, M. Ipan Novianto NPM 181100185. Sedangkan Neng Santi Ratnasari yaitu saya sendiri dengan MPM 201100001, Alisa Indah NPM 201100003, Dede Ridwan NPM 201100004, Dudung Saipul Milah NPM 201100010, Laras Asri Kusuma NPM 201100013, Windasari NPM 201100016, Nenden NPM 201100014, dan yang terakhir Teddy Hidayat NPM 201100299. Di sini saya akan memaparkan tentang daftar isi, di mana daftar isi ini terdapat 3 bab. Bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang, kompetensi dasar, kemampuan akhir yang diharapkan. Bab 2 masuk ke pembahasan, di mana ada 5, yaitu analisis Keynesian sederhana ke analisis AED sampai AS, ada kurva penawaran agregat AED, ada kurva penawaran agregat AS, ada keseimbangan permintaan dan penawaran agregat, dan yang terakhir ada latihan. Sedangkan bab 3 berisi tentang penutupan, di mana penutupan ada kesimpulan terlebih dahulu, lalu daftar pusaka. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang, di mana modul ini merupakan salah satu rantai yang tidak terpisah dari semua mata kuliah di kampus-kampus. Tidak terlepas mata kuliah dari pengantar ilmu ekonomi makro, dalam modul ini diuraikan tentang perbedaan analisis Keynesian sederhana ke analisis AED dan AS. Ada beberapa teori menurut para ahli mengenai perbedaan AED dan AS, diantaranya perbedaan teori klasik dan teori Keynes pandangan klasik, di mana perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Dalam rakyat yang ekonominya selalu mencapai tingkat kesepakatan kerja penuh, tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk menggunakan faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Sedangkan pandangan Keynes, tingkat permintaan efektif yaitu pengeluaran agregat dan permintaan agregat akan menentukan sejauh mana produk nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan tercapai. Modul ini tentang analisis Keynesian sederhana analisis AED sampai dengan AS akan mengantarkan pembaca dapat memahami perbedaan secara sederhana. Pengertian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mendapatkan
pemahaman yang memadai tentang hakikat kinesian sederhana ke analisis AED sampai AS. Lalu yang kedua yaitu kompetensi dasar, di mana mengetahui perbedaan serta hakikat, tujuan, dan langkah-langkah kinesian sederhana ke analisis AED dan AS. Lalu yang ketiga, kemampuan akhir yang diharapkan. Ada 3 harapan, di mana harapan itu yang pertama, mahasiswa dapat menguraikan tentang pengertian dan tujuan kurva permintaan agregat AED, cara menerbitkan kurva AED. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menguraikan langkah-langkah perubahan keseimbangan dan penyebabnya. Yang ketiga, mahasiswa dapat memberikan contoh-contoh soal beserta jawaban mengenai perbedaan kinesian sederhana ke analisis AED sampai AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan di sini saya akan membahas tentang analisis kinesian sederhana ke analisis ADAS. Faktor-faktor yang mendorong kepada perkembangan analisis ADAS akan dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu pandangan pokok teori Keynes yang menjadi landasan kepada perkembangan teori makroekonomi dan kelemahan teori makroekonomi yang dilandaskan kepada teori Keynes. Perbedaan teori klasik dan teori Keynes. Pandangan klasik. Buku Keynes tersebut mengkritik pandangan ahli ekonomi klasik yang berkeyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Wujudnya permintaan agregat yang cukup besar ini akan menjamin terciptanya tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi yang menggunakan semua faktor produksi yang tersedia. Berdasarkan kepada keyakinan ini, selanjutnya ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa di setiap perekonomian akan selalu dicapai kesempatan kerja penuh. Dalam masyarakat yang ekonominya selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, penentuan produksi nasional dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. Y sama dengan F, buka kurung K, L, Q, dan T. Di mana Y adalah pendapatan nasional yang diwujudkan dalam perekonomian, K adalah jumlah barang yang tersedia, L adalah jumlah tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia, Q adalah jumlah kekayaan alam yang telah dikembangkan dan digunakan, T adalah tingkat teknologi yang digunakan dalam berbagai kegiatan produksi. Pandangan Keynes, permintaan efektif dan kegiatan ekonomi tingkat permintaan efektif, yaitu pengeluaran agregat, permintaan efektif pada harga tetap, dan permintaan agregat, permintaan efektif pada berbagai tingkat berharga, akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai dalam perekonomian. Dan kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dapat dicapai. Yang kerap berlaku adalah masalah pengangguran. Perkembangan analisis ADAS, pandangan pokok teori makroekonomi Keynesian, teori makroekonomi Keynesian. Secara kasarnya, pandangan tersebut meliputi 3 aspek berikut. Yang ke-1, peranan pengeluaran agregat. Yang kedua, penentuan suku bunga dan peranan uang. Yang ketiga, peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu pengeluaran agregat. Analisis Keynesian sederhana menunjukkan bahwa pengeluaran agregat yang akan menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja akan diwujudkan dalam suatu waktu atau tahun tertentu. Atau analisisnya belum memperhatikan faktor tentang efek perubahan suku bunga dan efek perubahan tingkat harga terhadap kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Analisis Keynes merupakan analisis jangka pendek yang memperhatikan perubahan kegiatan ekonomi sebagai akibat dan perubahan pengeluaran agregat. Dalam analisis tidak diperhatikan mengenai perkembangan teknologi dan perubahan kualitas faktor produksi
dianggap tetap. Apabila pengeluaran agregat bertambah, maka kegiatan ekonomi, produksi nasional, dan kesempatan kerja akan meningkat. Peningkatan kesempatan kerja akan mengurangi pengangguran. Terdapat dua aspek faktor yang mendorong perkembangan analisis ADAS, yaitu yang pertama, pandangan pokok teori Keynes yang menjadi landasan kepada perkembangan teori makroekonomi. Dan yang kedua yaitu kelemahan makroekonomi yang dilandaskan kepada teori Keynes. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan agregat atau AD. Pertama, cara menggambar kurva AD. Dalam kurva permintaan agregat, kenaikan harga menyebabkan nilai real pengeluaran agregat merosot dan penurunan pendapatan real pada keseimbangan. Kita lihat gambar A. Gambar A menunjukkan perubahan keseimbangan sebagai akibat dari kenaikan harga, dan gambar B menunjukkan kurva AD yang dibentuk berdasarkan perubahan keseimbangan di bagian A. Di sana ada P. P adalah peningkatan harga. AE dalam kurung P adalah agregat, pengeluaran agregat pada tingkat harga. E adalah keseimbangan dan Y adalah pendapatan nasional. Pada gambar A menunjukkan efek perubahan harga, misalnya kenaikan harga P menjadi P menyebabkan pengeluaran agregat real merosot dari AE dalam kurung P menjadi AF dalam kurung P. Perubahan ini menyebabkan keseimbangan baru dicapai di E dan pendapatan nasional pada keseimbangan merosot menjadi Y. Dari keseimbangan tersebut, kita bisa membentuk kurva AD. Pada gambar B, F1 dan F2 pada garis level harga, sedangkan Y1 dan Y2 pada garis kualitas produk. Pada gambar tersebut, semakin tinggi harga P, semakin rendah tingkat keseimbangan real. Dan karenanya, semakin rendah juga jumlah harga dan jasa yang diminta pada Y. 2. Kurva permintaan AD. Semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Pertama, tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Semakin rendah tingkat harga, semakin banyak barang dan jasa yang dapat dibeli. Dengan demikian, apabila nilai real pengeluaran agregat akan meningkat apabila tingkat harga semakin rendah. 2. Tingkat harga, suku bunga, dan inflasi. Pada umumnya, terdapat perkaitan erat antara perubahan tingkat harga dan suku bunga. Apabila harga stabil, maka tingkat inflasi sangat rendah. Suku bunga cenderung akan berada pada tingkat yang rendah. Dengan demikian, semakin tinggi inflasi, suku bunga akan cenderung menjadi semakin tinggi. 3. Tingkat harga ekspor dan impor. Tingkat harga akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan ekspor dan impor dalam suatu negara. Dengan kata lain, apabila barang dalam suatu negara adalah relatif murah, ekspor akan meningkat dan impor akan berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudung Saiful Milah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Nenden, yaitu mengenai perpindahan kurva permintaan agregat diamond. Ada dua jenis perpindahan dalam kurva agregat diamond, yaitu pergeseran ke kanan karena adanya pertambahan pada permintaan dan pergeseran ke kiri karena adanya pengurangan pada permintaan. Untuk mengetahui perpindahan agregat diamond dapat kita ketahui melalui pertambahan dari C, I, G, dan X. Apa itu C, I, G, dan X? C adalah konsumsi
keluarga, I yaitu investasi, G yaitu pengeluaran pemerintah, dan X yaitu ekspor impor. Kita ambil contoh misalkan dari C, yaitu konsumsi keluarga. Misalkan terjadi pengurangan pajak penghasilan. Maka apa yang akan terjadi jika pajak penghasilan berkurang? Yang akan terjadi adalah pendapatan per kapita akan bertambah. Lalu apa yang akan terjadi jika pendapatan per kapita bertambah? Yang terjadi adalah permintaan dari per kapita otomatis akan bertambah, yang menyebabkan akan terjadinya pergeseran kurva dari AD ke kanan, yaitu ke AD1. Dan sebaliknya, jika terjadi pengurangan pada permintaan dari C, maka kurva akan bergeser ke kiri, yaitu dari AD ke AD2. Begitu pula dengan investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor impor. Kalau keempat faktor tersebut bertambah, maka otomatis kurva permintaan agregat diamond akan bergeser ke kanan. Dan jika berkurang, maka otomatis kurva permintaan agregat diamond akan bergeser ke kiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Ridwan dari kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penawaran agregat. Penawaran agregat adalah kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dan dijual pada setiap tingkat inflasi. Penawaran agregat ini terbagi kepada dua bagian, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek bisa dilihat di kurva. Nah, untuk kurva jangka pendek, setiap tingkatan inflasi baik naik ataupun turun maka mempengaruhi kuantitas supply atau jumlah produksi. Nah, kemudian pergerakan kurva tersebut ditentukan oleh tingkat inflasi, yang mana tingkat inflasi ini berdampak pada 3 elemen penting, yaitu yang pertama mispersepsi. Mispersepsi yaitu semisal ketika inflasi naik, supplier mengira bahwa harga barang atau sumber daya alam juga naik, padahal belum tentu barang atau sumber daya alam tersebut ikut naik. Untuk rumusnya yaitu inflasi naik, otomatis price naik, kemudian kuantitas supply pun naik. Kemudian yang kedua, sticky wage, yaitu sticky wage ini berupa upah tidak berubah atau pun berubah secara lambat. Kemudian upah nominal ditentukan berdasarkan ekspektasi inflasi, yaitu saat seorang pegawai dikontrak misal 3 tahun, upahnya tersebut ditentukan oleh ekspektasi inflasi. Nah, kemudian jika inflasi sebenarnya lebih naik dibanding ekspektasi inflasi, maka perusahaan akan senang karena harga serta keuntungan dan kuantitas supply akan naik, tetapi gaji pegawai akan tetap sesuai ekspektasi inflasi. Nah, untuk rumusnya, produksi naik, otomatis jumlah pegawai naik, kemudian inflasi naik dan kuantitas supply naik. Kemudian yang ketiga, sticky price. Sticky price berupa harga barang dan jasa ditentukan oleh ekspektasi inflasi. Kemudian jika inflasi sebenarnya lebih naik dibanding ekspektasi inflasi, maka akan ada dua opsi bagi perusahaan, yaitu menaikkan harga barang atau tetap dengan harga yang sebelumnya, yaitu barang akan terlihat lebih murah dan menarik di mata konsumen. Sekian dan terima kasih. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat mengubah semua faktor produksinya. Oleh karena itu, dalam jangka panjang tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Semua biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah atau variable cost. Cara meminimumkan biaya jangka panjang dapat memperluas kapasitas produksinya,
Perusahaan harus menentukan besarnya kapasitas pabrik yang akan meminimumkan biaya produksi. Dalam analisis ekonomi, kapasitas produksi dapat digambarkan dengan kurva biaya rata-rata atau AC. Faktor yang menentukan kapasitas produksi yang digunakan yaitu tingkat produksi yang dicapai serta sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Pergerakan kurva jangka panjang tidak dipengaruhi oleh tingkat inflasi, tetapi dipengaruhi oleh faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda. Di sini saya akan membahas mengenai keseimbangan permintaan dan penawaran agregat. Untuk yang pertama yaitu efek perubahan kurva permintaan agregat. Awalnya titik keseimbangan ada di E2 dan berarti pada mulanya tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Kemerosotan pengeluaran dalam perekonomian akan memindahkan AD0 menjadi AD1 dan memindahkan keseimbangan ke E1 yang menggambarkan tingkat harga telah merosot menjadi P1 dan pendapatan nasional real berkurang menjadi Y1. Keadaan ini berarti output nasional berkurang, deflasi berlaku, kesempatan kerja merosot, dan pengangguran bertambah. Apabila pengeluaran dalam ekonomi meningkat, kurva AD0 akan bergeser ke AD2 dan keseimbangan yang baru adalah di E2. Keseimbangan ini menunjukkan pendapatan nasional real meningkat menjadi 2 dan berarti kesempatan kerja meningkat dan pengangguran berkurang. Akan tetapi, perkembangan ini menyebabkan tingkat harga meningkat menjadi P2. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Untuk yang kedua ada efek perubahan kurva penawaran agregat. Awalnya titik keseimbangannya ada di E0 dan keseimbangan ini menggambarkan pendapatan nasional real Y0 dan tingkat harga P0. Seterusnya, misalkan harga barang impor dan bahan mentah meningkat, efek dari perubahan ini kurva AS0 akan bergeser ke AS2 dan keseimbangan baru dicapai di E2. Berarti pendapatan nasional real merosot menjadi Y2 dan tingkat harga meningkat menjadi P2. Perubahan ini menggambarkan bahwa kenaikan harga berlaku tetapi pendapatan nasional real merosot dan menyebabkan pengangguran meningkat. Titik keadaan seperti ini dinamakan klasik, yaitu kemunduran dalam kegiatan ekonomi yang diikuti oleh masalah inflasi. Analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Sebagai contoh, pergeseran AS ke atas menyebabkan tingkat harga naik dan pendapatan nasional real turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek perubahan serentak AD dan AS. Gambar A menunjukkan perubahan kurva S yang diikuti oleh perubahan kurva AD ke kiri. Dan gambar B menunjukkan perubahan kurva S yang diikuti oleh pergeseran kurva AD ke kanan. Terlebih dahulu, perhatikan gambar A. Keseimbangan asal di E0 berarti harga P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Kenaikan harga minyak dan berbagai bahan mentah impor akan mengalihkan kurva AS menjadi AS1. Efek awal dari perubahan ini adalah harga naik menjadi P1 dan pendapatan nasional real menjadi Y1. Perubahan ini akan mengurangi tingkat kesempatan kerja serta pendapatan real rumah tangga. Misalnya, dari AD menjadi AD1. Maka, pada akhirnya keseimbangan yang baru adalah di E2. Pada keseimbangan ini, tingkat harga adalah P2 dan pendapatan nasional real adalah Y1.
Seterusnya perhatikan pola gambar B. Misalkan, pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur, menurunkan berbagai pajak yang harus dibayar. Perusahaan-perusahaan dan melakukan berbagai tindakan yang mengalahkan perkembangan kegiatan swasta. Ini mengalihkan kurva AS ke bawah kanan. Dari AS menjadi keseimbangan perubahan di E0 menjadi E1 berarti tingkat harga turun dari P0 menjadi P1 dan pendapatan nasional meningkat dari Y0 menjadi Y1. Peningkatan pendapatan nasional akan menambahkan kesempatan kerja. Selanjutnya, pertambahan kesempatan kerja akan meningkatkan pemerintahan agregat, misalnya dari AD menjadi AD1. Keseimbangan makroekonomi yang baru dicapai di E2, yang menggambarkan tingkat harga telah menjadi P2 dan mendapatkan nasional real adalah Y2. Sekian dari saya penjelasan efek perubahan AD dan AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Indah Nurpatihah akan memaparkan mengenai latihan soal dari materi-materi yang telah rekan-rekan saya paparkan. Yang pertama, diketahui fungsi penawaran agregat atau YAS sama dengan min 50 ditambah 2P dan permintaan agregat atau YAD sama dengan 80 ditambah 3P. Tentukan keseimbangan perekonomiannya. Jawabannya adalah untuk mengetahui keseimbangan perekonomian, rumusnya adalah YAS sama dengan YAD. Jadi, YAS sama dengan YAD, min 50 ditambah 2P sama dengan 80 ditambah 3P. 2P dikurangi 3P sama dengan 80 ditambah 50. Min 1P sama dengan 130. P sama dengan min 130. Jadi, untuk menentukan keseimbangan perekonomiannya adalah min 130. Yang kedua, diketahui fungsi permintaan agregat atau AD adalah YAD sama dengan 100 dikurangi 2P. Dan fungsi penawaran atau AS adalah YAS sama dengan min 30 ditambah 3P. Tentukan pendapatan nasional real dan tingkat harga umum pada keseimbangan. Jawabannya adalah YAD sama dengan YAS 100 dikurangi 2P sama dengan min 30 ditambah 3P. Min 2P dikurangi 3P sama dengan min 30 dikurangi 100. Min 5P sama dengan min 130. P sama dengan 26. Jadi, pendapatan nasional realnya adalah 26. Untuk menentukan tingkat harga umumnya adalah Y sama dengan 100 dikurangi 2P, Y sama dengan 100 dikurangi 2 dikali 26. Y sama dengan 100 dikurangi 52. Y sama dengan 48. Jadi, tingkat harga umum pada keseimbangannya adalah 48. Alasannya adalah ketika tingkat harga keseluruhan naik, maka harga untuk suatu unit output akan meningkat relatif terhadap biaya produksi dan keuntungan per unit akan meningkat juga. Karena tingkat harga yang lebih tinggi, maka akan menghasilkan juga tingkat keuntungan yang lebih besar dalam jangka pendek. Perusahaan menaikkan produksi dan jumlah output agregat yang ditawarkan meningkat, yang menghasilkan kurva penawaran jangka pendek yang memiliki kemiringan ke atas seperti pada gambar berikut. Nomor 4. Diketahui jika tingkat harga suatu produk A adalah Rp100, maka jumlah output agregat yang ditawarkan adalah 50 unit yang merupakan output potensial. Karena produk A mengalami keuntungan, maka perusahaan menaikkan harga menjadi menaikkan harga produk A menjadi Rp150
dan output agregat yang ditawarkan sebesar 70 unit. Gambarkan kurva penawaran agregat yang menggambarkan kasus di atas. Untuk garis vertikal adalah indeks harga konsumen atau tingkat harga. Dan untuk garis horizontal atau garis GNP real yaitu output yang ditawarkan. Pada indeks harga konsumen, jika tingkat harga 100, maka output yang ditawarkan adalah 50. Karena mengalami keuntungan, maka perusahaan menaikkan harga menjadi Rp150 dan menawarkan output agregat yaitu 70 unit. Alasannya karena nomor 3, jumlah uang yang beredar pada tahun 2018 adalah 50 triliun rupiah dan kecepatan perputaran uang berada pada angka 3. Sedangkan tingkat harga pada tahun 2018 adalah 10 juta dan jumlah output yang dikeluarkan sebesar 15 juta. Tentukan persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat dan gambarkan kurva permintaan agregat. Jawabannya adalah untuk mencari persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat yaitu MP sama dengan PY. M adalah jumlah uang yang beredar, P adalah kecepatan perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output yang dikeluarkan. Jadi, MP sama dengan PY. 50 triliun dikali 3 sama dengan 10 juta dikali 15 juta sama dengan 150 triliun rupiah. Jadi, persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat sebesar 150 triliun. Dan untuk kurva permintaan agregat yaitu garis vertikal yaitu P atau tingkat harga dan garis horizontal atau Y adalah Y atau jumlah output yang dikeluarkan. Pada garis P berada pada 10 dalam hitungan juta dan pada garis Y adalah 15 pada hitungan juta. Garis yang terbentuk adalah dari kiri atas ke kanan bawah, yaitu semakin rendahnya tingkat harga akan semakin banyak output yang diminta, atau akan semakin banyak barang yang dijual. Dan yang terakhir adalah penutupan, di mana saya akan memaparkan sedikit tentang kesimpulan pemateri di atas, yaitu kami mengambil kesimpulan di mana bahwa perbedaan dari analisis kinesian kinesian sederhana ke analisis AED sampai AS terdapat perikatan yang cukup rapat di antara perubahan tingkat harga dengan suku bunga, di mana apabila harga adalah stabil atau tingkat inflasi sangat rendah, suku bunga cenderung akan berada di tingkat yang rendah juga. Begitupun sebaliknya, suku bunga cenderung akan berada pada tingkat yang tinggi, dan jumlah inflasinya juga akan semakin tinggi, terutama di negara-negara yang maju sektor industrinya, dan akan mengeluarkan barang yang sama jenisnya. Maka teori ini terdapat perkaitan yang rapat pula di antara suku bunga dengan investasi, di mana semakin tinggi suku bunga akan menyebabkan penurunan dalam
investasi. Kemerosotan investasi menyebabkan pengurangan pengeluaran agregat. Dengan demikian, kenaikan harga akan menimbulkan proses perubahan seperti harga naik, menyebabkan suku bunga naik juga. Suku bunga naik menyebabkan investasi turun, dan investasi yang merosot menyebabkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real akan merosot. Oleh disebab itu, semakin naiknya harga minyak dan berbagai bahan barang mentah impor akan mengalihkan kurva AS menjadi AS, dan efek awalnya dari perubahan ini adalah harga naik menjadi P1 dan pendapatan nasional menjadi Y1. Perubahan ini akan mengurangi tingkat kesempatan kerja serta pendapatan real rumah tangga. Dan yang terakhir tentang daftar pusaka, di mana kita mengambilnya dari pematerinya yaitu Sukirno Sudono 2016, yaitu makroekonomi teori pengantar yang ada di Jakarta. Dan yang terakhir, kami mengambil teori dari Sukirno Sadono, yaitu 2016, makroekonomi teori pengantar, Jakarta Raja Wali Express, edisi ketiga, dari halaman 93 sampai ke halaman 250. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.